Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darini amin. Qala radhiyallahu an. Wal maqalatul asyiratu, maqalah yang ke-10. An badi zuhadi, dari sebagian orang-orang zuhud. Ada satu nasihat yang ke-10 yang diambil dari sebagian orang-orang yang zuhud. Siapa orang yang zuhud? Wahum, bermula mereka zuhad. Aladina takorud, dunia adalah orang ihtakoru, yang meremehkan ad-dunia akan dunia. Dunia remeh. Kalau tadi kayak contoh Sayyidina Umar. Kata guru nih dulu, kalau orang kaya bandanya harta, maka santri bandanya ilmu. Selain ilmu nggak ada yang berharga. Ya, punya ya bagus, enggak ya nggak apa-apa. Itakorud dunia. Walam yubalu, dan mereka nggak peduli biha dengan dunia. Orang-orang zuhud tuh orang yang ngeremehin dunia dan nggak peduli sama dunia. Punya nggak seneng, hilang nggak seneng, tuh orang nggak peduli namanya. Abang sih saya marah, abang diem aja. Saya marah, abang diem aja. Saya sayang, abang diem aja. Kata lakinya, emang gue udah nggak peduli sama lu. Ya, tuh. Jadi nggak peduli sama dunia tuh tolak ukurnya ngeremehin dunia. Ngeremehin tuh nggak peduli. Nggak peduli tuh punya nggak seneng, hilang nggak seneng. Bahkan ada sebagian ulama punya nggak seneng, punya kagak seneng, ya nggak punya jauh lebih senang gitu. Bal akhodu, bahkan mengambil oleh mereka minha, daripada dunia. Kodro dorurotihim, sekedar keperluan mendesak mereka. Lapar udah kelantih baru makan. Orang nyimpen di mobil. Keperluan mendesak. Kata orang-orang, kata sebagian golongan mereka nih, ya, ada nasihat dari kalangan mereka. Man aznaba zamban wa huwa yadhaku. Man aznaba zamban, barang siapa melakukan dosa. Aitahamalahu, memikul dosa. Wa huwa, sedangkan dia yadhaku, tertawa. Orang pacaran kan asik banget tuh. Abang happy banget ini nonton sama lu. Ya happy, orang lu nete happy. Ya, ada orang melakukan dosa dan dia tertawa senang. Ada orang sedekah karena ria dan dia senang melakukan itu. Dia happy, hepan. Ya. Hati saya tuh jauh lebih senang kalau saya bersedekah, ya, terang-terangan. Ya lu ria. Wahwa yadhak. Ya, atau dosa apapun. Kata orang-orang ahli zuhud, orang yang bikin dosa dalam keadaan girang. Aiwal halu, bermula keadaannya anahu yaproh. Anahu yaprohu, bahwa dia girang. Bitahamulihi, dengan memikul dosa. Oh, pulang ngaji mukanya kusut. Satu nggak punya duit, ngaji susah. Kata temen rumahnya di kampung, orang kata kayak gua, asik ngopi jangan berangkat ngaji, hujan-hujan, lu berangkat juga. Dia girang tuh, kagak ngaji dia girang. Fa innallaha yudkhiluhun naro, maka sesungguhnya Allah yudkhiluhu, memasukkan akan dia annaro, ke neraka. Wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Ya, kebalikannya.
Orang yang menahan diri minum khamr di dunia, khamr akan menjadi minumannya di surga. Li'anna haqqahu, ya. Karena seharusnya, li'anna haqqahu, karena seharusnya siman itu ayandama, bahwa dia menyesal, wa yastaghfirullaha ta'ala, dan dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, lidalika, bagi mengkono tahamul. Kan kok dia senang memikul dosa itu? Kok bisa orang memikul sesuatu yang akan menjadi beban dia di akhirat, dia senang? Kok bisa Anda korupsi dengan senang hati, tanpa ada perasaan menyesal dan memohon ampun? Kan sepantasnya orang yang memikul beban kan nyesel. Tuh. Kebalikannya, waman ato'a, dan barang siapa yang to'at, wahuwa yabki, dan dia dalam keadaan sedih. Hayaan, satu sedihnya karena malu, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Ada orang ziarah kubur Nabi, pergi umroh, pergi haji, ya. Di sini mau udah ratusan kiai ditemuin, ya, nyari tata cara ziarah kubur Nabi. Nyampe depan makam Nabi mah orang barang satu, kagak barang satu dibaca doanya yang diajarin banyak kiai. Kenapa? Berlinang air matanya karena malu menghadapkan dirinya yang hina ke pusara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya memalu kalau inget kelakuan ada di pengajian, memalu. Rasa malu itu ternyata besar. Ya, besar di dalam hatinya, tanpa dia sadari mengucur air matanya. Ikut maulid, udah puluhan tahun gak ikut mulut, tahunan. Ikut maulid bukan karena diajak, bukan karena apa. Karena udah saking lamanya udah pernah. Datang, ya Nabi, salam. Gak ketemu orangnya, gak ketemu nabinya, bahkan tak mengenal kemuliaannya. Hanya disebut namanya, karena besar rasa malunya, dia tersesak, menangis mendengar nama Rasulullah. Hayaan minallah. Atau wakhaupan, dan rasa takut yang begitu dalam, minhu, kepada Allah. Ala taksirihi, atas keteledorannya, pitil katoati, di dalam ketaatan. Ya, udah lama nggak duduk pengajian, ya tiba-tiba ngaji. Ngaji nikmat rasanya, sembari ngantuk-ngantuk. Sembari dipenuhi rasa takut yang luar biasa karena meninggalkan kewajiban nuntut ilmu. Rasa takut itu menghantuinya. Membuat rasa takut yang begitu dalam. Kenapa? Karena berpikir, karena itu ya dia mengingat seluruh keteledoran di dalam sholat, puasa, ibadah lainnya. Sehingga dia menangis melakukan ketaatan itu. Maka fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Maka Allah kelak akan memasukkan akan dia al jannata, ke sorga, wa huwa yadhaku, dan bermula dia halnya dalam keadaan tertawa. Ayaprohu, senang, goyatal parohi, dengan puncak kegembiraan. Lihusuli matlubihi, karena tercapai maksud dan tujuannya. Wahwa afullahi ta'ala, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan sekedar diampuni kalau afu tuh. Dan ditutupi aib dan kekurangannya. Tuh. Udah apa belum nih, geng? Haji. Bebas. Wal maqalatul hadiyata asyarota, maqalah yang ke-11. An ba'dil hukamai, dari sebagian ahli-ahli hikmah. Siapa ahli hikmah yang bisa ngangkat batu cincin? Ah? Siapa ahli hikmah? Ayil auliyai, tegesnya para wali. Yang disebut ahli hikmah itu para wali. Yang tatapannya membuat orang sengsara menjadi bahagia. Belum ngajar, baru ketatap dia. Sengsara jadi bahagia, itu manusia. Qaumun la yasqa bihim jalisuhum abada. Latah kirud dunuba. Kata para wali, latah kiru, jangan kalian sepelekan. Az-zunuba, akan dosa, as-sigara, yang kecil. Berduaan makan sama orang wadon dosa kecil katanya tuh. Ya. Nyantren itu, bukan dengan nyantren. Boleh kali kalau berduaan doang mah. Ya. Jangan nyepelein. Lailata udduha sigaran. Jangan kau anggap dosa-dosa kecil sigoron kecil. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil tatasya'abu, akan bercabang. Minha, dari dosa kecil, apa azunubul kibaru, dosa-dosa gede. Mulanya mau boncengan. Ya. Boncengan mulanya mas. Sel berangkat kuliah bareng. Sel pulang kuliah bareng. Lama-lama gandengan. Gandengan pelukan. Bukan ciuman. Terus sampai jatuh dalam zina. Nazrotun fatabassamun fakalamu. Ya. Terus mau idun fataba'adu paliko. Awalnya mengeliat, kita lihat senyum, nazrotun, tabasamun, dilirik, ya lempar empan ketangkep, ngobrol janjian pisah, entar ketemu zina akhirnya. Tuh. Wa aidon, dan kadang-kadang, wa aidon, dan juga rubama kadang-kadang, yakunu godobullahi ta'ala pitil kasgari, terjadi murka Allah di dalam dosa-dosa kecil. Kita nggak tahu, jangan pernah ngeremehin dosa kecil. Ya, kadang-kadang ya, terkadang turun murka Allah di dalam dosa kecil. Karena dosa kecil yang dibuat, tertutuplah pintu hidayah dan taufik atas dirinya. Wal maqalatu saniyata asyarota, dan maqalah yang ke-12. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la soghirota ma'al isrori. Tidak ada dosa kecil ma'al isrori, beserta terus menerus. Dosa kecil tapi terus-terusan, ya kagak kecil itu mah. Fa innaha, karena sungguhnya dosa kecil. Bil muwazobati, dengan terus menerus, dengan rutin. Aleha, atas sogiroh itu takzumu, menjadi besar. Patasiru, maka jadilah dosa kecil itu kabirotan, dosa besar. Wa aidon, dan juga innaha, bahwasannya dosa kecil. Ala azmi istidamatiha, atas tekad merutinkan dosa kecil, itu tasiru kabirotan, menjadi dosa besar.
Nggak ada istilah dosa kecil bila dilakukan terus-menerus. Alasannya dua. Suatu yang kecil bila dilakukan rutin lama-lama besar. Nabung 1.000. Kalau nabung 10 tahun kan banyak juga. Sehari 1.000. Sehari 10.000. Udah berapa tahun buang 10 tahun. Ya gede juga. Yang kedua ya. Orang yang bertekad merutinkan dosa kecil ya. Maka berubah menjadi dosa besar. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Karena sungguhnya niat seseorang di dalam maksiat adalah maksiat. Awas tuh, susah tuh. Niat maksiat adalah maksiat. Gimana dengan hadis man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang bercita-cita maksiat terus dia nggak jadi ngerjain, maka Allah catat baginya satu kebaikan. Tapi di sini niat seorang maksiat adalah maksiat. Iya. Niat maksiat adalah maksiat. Kenapa? Karena hadis Nabi al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka. Orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka kata Nabi. Kata para sahabat, ya Rasulullah hadal qatil. Kalau yang bunuh mau pantas masuk neraka. Fama balul maktul. Lalu kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Lah sebab yang dibunuh juga niat mau matiin temennya. Makanya al-qatil wal maktul finnar. Berarti niat maksiat adalah maksiat. Sebab kata Nabi apa? Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kata para sahabat lah kalau yang bunuh menjelas. Lah kalau yang dibunuh, kan kalau yang dibunuh juga karena mati aja. Ya. Adapun hadis Nabi yang mengatakan orang yang bertekad maksiat lalu batal mengerjakannya, kemudian Allah tulis satu kebaikan, itu maksudnya adalah orang yang berkeinginan melakukan maksiat, lalu dia tinggalkan karena Allah. Lalu dia sadar, maka Allah tulis baginya satu kebaikan. Wala kabirota ma'al istighfari, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfari beserta istighfar. Siap. Nabung sehari 10.000, tapi setiap seminggu sekali check out yang gak jadi gede tabungannya. Ya. Nabung rutin tiap 10.000, tiap bulan check out Shopee, ya kagak gede juga duitnya. Ya. Dan tidak ada dosa gede ma'al ayi taubati beserta taubat. Makanya taubat jangan habis-habis, mohon ampun. Ya. Wabil khusus sayyidul istighfar. Ya. Allahumma tarabbi sampai akhir. Bisyurutiha dengan syarat-syarat taubat. Syarat taubat tuh kalau dosa kepada Allah 3. 1, menyesal. 2, meninggalkan. 3, bertekad tak mengulanginya. Kalau dosa kepada sesama, tambahan yang nomor 4. Terbebas dari seluruh hak sesama. Tuh. Ya, saling memaafkan maksudnya. Fa inna taubata, karena sungguhnya tobat itu tamhu menghapus. Asarol khotiati, akan bekas kesalahan. Wa in kanat, sekalipun adalah dia khotiah, itu kabirotan besar. Rohadal hadisa Dailamiu an Ibni Abbasin, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ad-Dailami dari Abdullah ibn Abbas. Lakin akan tetapi bitakdimil jumlatil akhirati, dengan ngeduluin jumlah yang terakhir, anil ula, dari jumlah yang pertama. Ya, kalau dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, wala kabirota
la kabirota ma'al istighfar wala sogirota ma'al isror. Wal maqalatu salisata asyarota wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lado ashrafna fatub alaina taubah taksilu kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal iril khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma'in amin ya rabbi yasma fadlahu wa judaman walhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.